Oke. Oke guys, pembahasan kita tadi itu sampai di mana ya? Saya sampai lupa nih guys. Pembahasan kita tadi tentang hacker ya. Hacker. Terus apa ya guys? Bentar guys. Kita lihat videonya dulu ya. Sampai lupa tadi pembahasannya sampai mana. Jadi kalau seperti ini guys. Jadi kalau ingin meretas ya, yang pertama jangan hanya mengandalkan software ya, karena software itu tergantung. Jadi seperti ini, kalau kalian ingin jadi hacker ya, yang pertama hacker itu bukan hanya di jaringan komputer dan juga bukan di program-program komputer ya, bukan hanya dengan komputer saja menjadi hacker ya. Jadi seperti ini, hacker itu sebenarnya dia ingin masuk ke dalam sistem, dan sistem itu bukan hanya di komputer ya, bukan hanya di Windows ya. Jadi sistem itu ada hacker itu yang social engineering ya. Social engineering itu penipuan. Hacker itu seseorang suka menipu ya. Jadi dari social engineering dia punya cara untuk mendapatkan suatu informasi lewat fisik ya, ibaratnya seperti ya. Jadi kalau diserang dengan software tidak bisa, jadi kita harus secara langsung, ibaratnya gini aja, satu contoh ya, ibaratnya seperti ini, kita sudah bikin wordlist ya, kita sudah bikin wordlist dan semuanya yang sudah kita bikin, passwordnya kita sudah masukin di dalam wordlist. Nah di situ kita tidak mendapatkan suatu apapun dan tetap saja tidak bisa terkoneksi. Oke. Jangan hanya diam di situ saja ya, langsung saja kalian cari informasi dulu. Kalau saya sendiri seperti ini perjalanan saya untuk mencari suatu informasi. Jadi saya dekati dulu ya, saya dekati dan ibaratnya seperti ini ya, bro pinjam HP-nya bro, tolong bro, ini bro aku nggak, paketanku habis, tolong sambungin ke wifi mu dulu lah. Nah setelah si bro itu tadi mengoneksikan Android Anda ke routernya dia, nah disitulah celah pertama ya, itu dengan social engineering. Nah setelah kita dapatkan password namun kita nggak tahu passwordnya, kita harus langsung bisa masuk ke dalam sistemnya. Nah untuk mencari password itu yang dinamakan social engineering. Terus setelah social engineering selesai dan kita dapat aksesnya, langsung saja masuk ke dalam sistem. Nah sekarang kita menggunakan software. Nah yang pertama social engineering, yang kedua kita menggunakan software. Nah di sini kita bisa mengedit atau mungkin memodifikasi sebuah routernya dari handphone kita ya. Karena apa? Kita sudah memiliki satu akses administrator ya. Jadi handphone kita sudah menjadi administrator dari sebuah router tersebut. Seperti itu guys. Nah setelah masuk ke dalam sistem router tersebut, kan nantinya seperti ini guys. Kita lihat di sini. Di sini kan saya sudah terkoneksi ya. Jadi seperti ini. Kalau kita sudah bisa masuk ke dalam, sudah menjadi administrator dari sebuah router tersebut, maka kita langsung saja buka browser ya. Kita buka browser seperti ini. Dan router yang saat ini, wifi yang saat ini sudah dilengkapi dengan multi SSID ya. Sudah dilengkapi dengan multi BSSID ya, atau SSID saja ya. Jadi seperti ini guys. Langsung saja kita akses pada gateway-nya ya. Kita masuk dalam gateway. Jadi seperti ini. Andaikan gateway-nya itu adalah 192 ya. Oh, maaf guys. Mana guys? Oke. Andaikan gateway-nya itu adalah 192, yang biasanya seperti itu guys. 168, nah titik 0 titik 1 ya. Nah
Karena kita sudah menjadi administrator, maka kita bisa masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Langsung saja kita klik ya. Kita akan diarahkan ke bagian login setting dari router tersebut. Nah, di sini otomatis ada tulisan admin di sini ya. Admin. Nah, kita coba-coba saja. Siapa tahu kita keberuntungan ya. Kita hoki waktu itu ya. Langsung saja kita masukkan juga admin. Seperti ini. Nah, kalau kita hoki dan keberuntungan kita lagi beruntung, kita bisa masuk tanpa harus mencari password lagi ya. Langsung klik. Oh, belum bisa guys, ini harus ditulis nih. Karena ini verifikasinya. Oke, langsung saja kita enter. Kalau kita beruntung dapat masuk ke dalam sistem router tersebut ya. Dan kita sekarang di sini kan sudah di sini adalah statusnya ya. Kalian bisa lihat 192, 13 yang kemarin aku bobol, dan gateway-nya dari Internet One itu 2.1 ya. Dan di sini ada tertera di sini. Maka di Advanced Setup ini kita klik Advanced Setup. Ini untuk khusus Totalink. Advanced Setup, lalu kita klik wireless. Ya. Klik wireless, di sini ada multiplay SSID ya. Kita bikin di SSID. Nah, seperti ini. Kita bikin SSID. Di sini kan masih disable. Ya. Sebenarnya ini adalah bagaimana nantinya seandainya password wifi yang telah kita dapat tapi kita nggak tahu passwordnya. Kalau tapi kita sudah bisa masuk ke dalam sistemnya, maka langsung saja kalian bikin SSID baru, tapi di multi ya, di multi SSID. Nah, di sini kan disable. Langsung kita klik enable. Nah, di sini kalian tulis seperti ini, biar agar si user yang memiliki wifi ini enggak terlalu curiga. Jadi kita bikin seperti ini aja. Kita bikin seperti ini, wifi.id. Nah, dia akan mengira @wifi.id ini adalah dari Telkom. Nah, kalau orangnya dia tahu setting-settingan router, mungkin paham dia, maka mungkin kalau dia tahu, mungkin ini akan di disable ya. Jadi seperti ini guys, broadcastnya kalian bikin disable. Karena apa? Agar wifi multi SSID tadi akan nggak terlihat kalau nggak ditulis nama wifi nya, seperti itu. Terus untuk enkripsinya disable aja, cuma ini guys, enable kita ganti sebagai disable ya. Ini enable, dan seperti ini langsung kita apply. Oke, situ guys. Jadi seperti ini, walaupun nantinya ya untuk basic ya, untuk setting basicnya, walaupun ini diganti password ya, kita tetap bisa terkoneksi dengan multiple SSID tadi, gitu loh guys. Jadi seperti ini saya pernah buat ini seperti ini wifi, dan terus semuanya ini tanpa ini disable ini benar. Jadi di sini kan nggak terlihat, nggak ada. Nah, caranya seperti ini, kita cari koneksi baru guys, kita cari koneksi baru seperti ini. Kita bikin new connection ya. Ini ya, kita cari wireless ya, wireless network seperti ini, dan kita next. Di sini kan tertulis adalah network name. Nah, kita tulis saja wifi, kita tulis wifi, dan di sini kita semuanya langsung kita next saja, karena tanpa enkripsi ya. Jadi no enkripsi authentication ya, no open ya, no authentication open. Nah, langsung kita next connection. Nah, change connection of setting. Oke. Nah, dan di sini kita cek dulu guys, apakah sudah masuk. Nah, di sini guys, kalian lihat kan, kalau ini distandarkan ini nggak akan terlihat guys. Oke. Jadi seperti itu guys, untuk cara mudahnya untuk meretas itu seperti itu. Kita harus punya akal yang cerdik ya, seperti itu guys. Nah, ini nggak akan ketahuan guys
Karena apa? Basicnya di sini. Dan untuk setting basicnya multi SSID itu nggak akan terlihat kalau nggak diklik. Gitu loh guys. Untuk mengganti password mungkin kan mereka sudah sering-sering di sini, jadi nggak ngerti ini settingan apa itu, seperti itu. Ya kalau seorang hacker tuh sebenarnya yang satu sebuah keberuntungan, itu aja. Kalau sebuah keahlian nanti ya untuk skill, yang pertama kita cari keberuntungan dulu. Kalau skill tuh gampang nantinya ya. Yang penting kalian sudah paham tentang bahasa pemrograman, JavaScript, Python ya, C++, terus masih banyak lagi. Nah, yang sering digunakan untuk software yang ada di komputer untuk tahun-tahun ini juga tuh untuk di Indonesia itu kebanyakan menggunakan Python ya. Linux pun juga ada Pythonnya, Windows pun ada Python ya. Untuk coding itu biasanya seperti coding apapun enak dengan Python ya. Ya guys, semoga kalian juga paham dan bisa menerapkannya sendiri. Dan ini bukan hanya bekerja di Windows saja atau di desktop atau di komputer ya. Dia juga bekerja, cara-cara yang seperti ini dia juga bekerja di dalam Android ya. Android pun bisa cara seperti ini. Ini adalah cara hacking yang paling mudah. Yang penting hacking itu nggak merusak guys. Kita hanya masuk saja ke dalam sistemnya, tapi jangan dirusak gitu. Dan kita bisa mata-matai di sana. Kalau Anda ingin merusak, itu berarti etika Anda jadi seorang hacker tuh terlalu ceroboh ya. Seperti itu. Ya udah, mungkin kalau kalian pengen tutorial yang lain atau mungkin apa ya, membahas apa yang berhubungan dengan hacking, terus breaking, terus carder ya. Terus apalagi kejahatan-kejahatan di internet itu. Silahkan bertanya-tanya, dan apa temanya silahkan ya komen di bawah, nanti saya akan bikinkan video itu. Yang penting guys, ini hanya untuk sebuah pengalaman saja, jangan diterapkan ya, karena keahlian ini semuanya sekarang serba teknologi ya. Jadi mungkin banyak sekali orang yang punya komputer, handphone, itu semua sudah nggak asing lagi ya. Jadi kalau kalian tahu cara-cara seperti ini, tolong jangan disalahgunakan ya. Kalau kalian intinya cuma ingin belajar, silahkan. Namun kalau untuk merusak, itu kalian bisa dinamakan cracker ya. Cracker itu merusak. Yang penting seperti ini guys, jangan sampai kalau kalian menjadi seorang hacker, jangan sampai ID kalian, nickname kalian, apapun yang dari kalian itu terlihat ya. Yang pastinya kalau browsing ya, kalau browsing usahakan pakai VPN ya. Kalau kalian pengen belajar hacker, kalau kalian koneksinya nggak pakai VPN, nah yang pasti kalian itu bukan hacker ya. Saya ini bukan hacker, dan saya tahu lah mungkin program-program mungkin dari jaringan tahu. Itu pun saya sekali online, walaupun itu hanya melihat YouTube, melihat apa, sekali online saya menggunakan 4 VPN secara bersamaan, dan itu berganti-ganti dalam hitungan menit, seperti itu guys. Jadi ya mungkin saja sebenarnya ini usaha saya untuk agar server itu nggak mencatat aktivitas saya di situ, karena seperti ini guys. Sekarang kita membahas sebuah aktivitas kita di ini, saya pakai Google Chrome, aktivitas di sini adminnya ini bisa dia melihat dari isi cas kita dan dia membuka, dan di isi cas itu banyak sekali data-data yang penting sekali guys, tentang lalu lintas, tentang browsing Anda ya. Itu oke guys, semoga kalian juga paham, dan kalau mungkin pengen diberi tutorial yang lain atau mungkin apalah ya yang berurusan dengan komputer atau mungkin engineering, terserah. Dan di sini saya sarankan untuk bagi kalian yang pengen belajar pemrograman, hacking, apalah itu, usahakan pakai dual monitor ya guys, minimal dual monitor. Walaupun laptop Anda mungkin di bawah spek tinggi ya, ibaratnya ada RAM 1 GB terus prosesornya masih Core Duo, usahakan tetap pakai 2 monitor. Karena apa?
seperti ini guys, seperti ini saya menggunakan dua monitor ya, satu laptop kecil dan yang satunya lagi besar ya. Jadi seperti ini nanti kita akan membuat codingnya di layar yang besar ini, dan eksekusinya kita bikin di sini gitu guys ya. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.